Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, alamal Qur'an, khalaqal insan, alamahul bayan. Sahabat yang dicintai Allah, pada kesempatan kali ini kita akan berkisah tentang sahabat Nabi SAW, yaitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas merupakan anak dari Al-Abbas, yang mana Al-Abbas itu adalah paman Rasulullah. Artinya Ibnu Abbas itu bisa menjadi sepupunya Rasulullah. Selain menjadi sepupunya Rasulullah, Ibnu Abbas itu memiliki ibu, dan ibu itu memiliki saudara, dan saudaranya itu yang bernama Sayyidah Maimunah itu dinikahi oleh Nabi SAW. Artinya selain menjadi sepupu Rasulullah, juga menjadi keponakan Rasulullah. Disinilah kemudian kita tahu bahwa Ibnu Abbas merupakan bagian dari keluarga Rasulullah, bagian dari rumah kenabian. Al-Abbas, ayahnya dari Ibnu Abbas, juga merupakan orang yang sangat kaya raya pada masa itu, sehingga tidak kurang apa-apa pun. Dalam hal kemuliaan, beliau menjadi bagian dari keluarganya Rasulullah. Dalam hal harta juga merupakan orang yang kaya raya. Tapi Ibnu Abbas tidak menggantungkan, tidak bersandar pada kekayaan. Orang tuanya juga tidak bersandar pada persaudaraan dengan Rasulullah. Tapi Ibnu Abbas tetap bersemangat untuk mencari kemuliaan-kemuliaan dari bidang ilmu. Umur Ibnu Abbas ketika Rasulullah SAW lahir, ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi, itu 10 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi, baru kemudian Ibnu Abbas itu lahir. Jadi selisih umur dengan Rasulullah itu sekitar 50 tahun. Kemudian setelah wafat, Ibnu Abbas bercerita, setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian saya mendatangi sahabat dari kalangan Ansor. Kemudian dia mengajak orang Ansor itu, wahai orang Ansor, mari kita bertanya pada sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Kemudian kita bertanya tentang ilmu kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Kemudian apa kata orang Ansor itu? Nggak usahlah, emangnya kamu pikir orang-orang akan membutuhkan ilmumu, sedangkan sahabat-sahabat senior Rasulullah SAW yang lain pun masih ada. Ketika mendengar pernyataan itu, Ibnu Abbas tidak menghiraukan, karena ia tahu bahwa itu adalah pernyataan yang melemahkan semangat. Maka beliau tetap dengan tekadnya ingin belajar ilmu hadis kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian ditanyalah kepada sahabat-sahabat senior Rasulullah SAW. Hingga kemudian pada suatu waktu dia kembali mendatangi sahabat Ansor yang tadi. Dia masuk ke dalam rumahnya, kemudian didapati bahwa orang Ansor itu sedang tertidur siang. Kemudian Ibnu Abbas memberikan selempangnya untuk dijadikan bantal. Kemudian Ibnu Abbas kembali keluar rumah, kemudian beliau berbaring di depan rumah orang Ansor itu. Hingga kemudian angin menerpaku, pasir-pasir berhamburan, begitu cerita Ibnu Abbas. Dan kemudian orang Ansor itu keluar dan bertanya, wahai keponakan Rasulullah, kenapa tidak engkau utus orang lain saja, biarlah aku yang mendatangi. Kemudian Ibnu Abbas bilang, tidak, sudah seharusnya akulah yang harus mendatangimu, karena akulah yang ingin ilmu darimu. Kemudian ketika orang Ansor itu masih hidup, orang Ansor itu menyaksikan bagaimana kemuliaan Ibnu Abbas dari ilmu-ilmu yang diambil dari para sahabat Rasulullah senior yang lainnya. Kemudian dia berkomentar, Ibnu Abbas ini anak muda yang lebih cerdas daripada saya. Ibnu Abbas ini orang yang rajin menuntut ilmu hingga saya kalah dalam hal-hal riwayat hadis. Bahkan dikatakan bahwa Ibnu Abbas itu adalah perawi terbanyak kelima, yaitu beliau meriwayatkan lebih dari 1.600 hadis. Maka belajar dari Ibnu Abbas, kita yang saat ini masih banyak para alim ulama di sekitar kita, maka jangan berhenti belajar dari mereka.
ambil ilmunya sebanyak-banyaknya. Jangan sibukkan diri dengan bertikai, jangan sibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, karena suatu saat nanti insya Allah ilmu itu akan dibutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.